Nah, ada pintu. Ya, jadi itu. Kemudian datanglah orang-orang yang sederhana itu. Ketoknya bebas saudara ya. Nah, kemudian yang punya pesta itu melihat ada satu orang yang pakai pakaian saenae dewi. Karena apa saudara? Zaman dulu kalau datang ke pesta di depan disediakan pakaian pesta. Kalau ada tamu yang datang tidak mempunyai pakaian pesta disediakan, dipakai. Nah, satu orang ini ternyata tidak memperhatikan, pokoknya aku teko, orang usah ngopeni piye, pokoknya aku teko, seadanya, ya ini aku datang. Lalu saudara ingat perumpamaan itu, kamu kok tidak pakai pakaian pesta, lalu diusir keluar. Karena apa? Tidak menghargai penghargaan dari pemilik pesta. Ketika saudara beribadah, kita diundang pesta Tuhan. Tuhan yang penuh kemuliaan. Oleh karena itu kita harus menghormati yang mengundang kita, layaknya masuk pesta. Ada sikap hati yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan atau perilaku yang baik. Itu baik. Terus Sabat, hari kudus Tuhan, hari Tuhan, hari Sabat atau hari Tuhan, kita bingung. Dan ini pernah jadi diskusi yang cukup hangat dan menimbulkan emosi. Karena masing-masing berpegang teguh. Sabat ya Sabat, Sabtu. Kok orang-orang Kristen Protestan default mengadakan hari Minggu itu bukan hari Sabat. Hari Sabat itu Sabtu. Nah sekarang pertanyaannya, hari Sabat atau hari Tuhan? Saya memberi catatan di sini. Akar perjanjian lama. Di perjanjian lama ada dua Sabat. Yang pertama Sabat penciptaan. Itu hari Sabtu. Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya. 6 hari selesai. Lalu hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Itu namanya Sabat. Ada orang yang berkata Tuhan kok istirahat? Ya bukan Tuhan ya. Nah ini kulit-kulit saudara. Nah, Sabat Tuhan itu adalah satu hari yang sungguh-sungguh untuk menikmati bahwa hari Sabtu sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan pada hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia. Itu ternyata bagus, baik. Lalu hari terakhir sungguh amat baik. Lalu hari Sabat itu sebagai tanda dan kuasa Tuhan sudah selesai melakukan pekerjaan. Jadi dia merayakan di hari yang ke-7, tidak kerja lagi, tidak menciptakan lagi, sudah selesai. Dia merayakan. Itu hari yang ke-7, hari Sabat. Itu Sabtu. Sabtu itu hari ke-7. Sudah. Kalender yang berawal dengan Minggu saya lebih senang daripada kalender yang awal dengan Senin. Karena kalender yang berawal Senin seolah-olah ingin menyatakan Senin itu hari pertama. No. Hari pertama itu Minggu. Sehingga saya kalau pilih kalender selalu ingin, kalau tidak terpaksa, karena tidak ada dan sebagainya, kalender yang mencantumkan Minggu sebagai hari pertama. Itu Sabat penciptaan. Jelas ya? Hari pertama sampai hari ke-6 menciptakan Tuhan. Selesai semua, amat baik, sungguh amat baik penutupnya. Lalu hari yang ke-7
istirahat, merayakan, tidak bekerja mencipta lagi, tetapi merayakan. Lalu di Perjanjian Lama akan ada Sabat Exodus, keluaran. Itu sabat ketika orang Israel keluar dari Mesir. Mereka merayakan karena dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk merdeka keluar dari perhambaan. Saudara, ada Sabat Exodus, keluaran. Itu Perjanjian Lama, sabat. Lalu bunga ini akar. Kalau pohon itu akarnya. Lalu bunga dan buah Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, akar yang ditanam di Perjanjian Lama itu tumbuh. Lalu ada daun, bunga, dan buah. Ada bunga dan buah. Nah, dalam Perjanjian Baru, Sabat sebagai bunga, sebagai buah itu seperti ini. Sabat kebangkitan. Nah, Yesus bangkit pada Minggu pagi-pagi, bukan hari Sabtu. 3 hari 3 malam saya sudah mengajar saudara, dimulai dengan Rebu malam. Rebu malam sampai Kamis malam 1. Kamis malam sampai Jumat malam 2. Jumat malam sampai Sabtu malam 3. 3 hari 3 malam di dalam kubur. Lalu setelah lewat malam Sabtu, kalau di sini selewat jam 12, saya diberi ucapan happy birthday sama istri, lalu keluarga dari Yahya happy birthday, balisan masuk bawa milik, ya ramai ya, merayakan, ya. Nah, itu kebangkitan. Jadi Sabtu malam, lalu Minggu pagi-pagi Yesus bangkit, hari pertama. Dan gereja merayakan hari kebangkitan bukan Sabtu, karena Sabtu masih di kubur, di dalam kuburan pagi. Tetapi Yesus bangkitnya Minggu pagi-pagi. Begitu masuk hari Minggu, Yesus bangkit. Nah, itu Sabat kebangkitan, hari Minggu. Lalu ada Sabat final, terakhir, pungkasan. Saudara, kita sering mendengar nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan memerintah bersama dalam waktu 1000 hari, tahun dan kerajaan 1000 tahun datang. Di Alkitab selalu ada ukuran 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kita masih menantikan Sabat final, yaitu 1 hari di mata Tuhan yang isinya 1000 tahun. Kita betul-betul menikmati tahun yang luar biasa. Tidak ada rumah sakit, tidak ada kuburan, ya, tidak ada, pokoknya semua yang berbau dosa tidak ada. 1000 tahun itu kita nikmati dengan penuh damai bersama dengan Tuhan. Itu Sabat terakhir. Isinya berapa? 1000 tahun. Jadi saudara paham ya? Nah, anak manusia, Yesus Tuhan atas hari Sabat. Jadi bagi kita saat ini, saudara, Sabat adalah perhentian kita beribadah, menikmati ibadah persekutuan dengan Tuhan sebagai pesta. Di dalam Perjanjian Baru, yaitu pesta peringatan kebangkitan Tuhan. Kita makan roti, minum anggur, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, merayakan Paskah kita hari ini, hari pertama. Lalu nanti kita masih menantikan kalau Tuhan Yesus datang, kerajaan 1000 tahun lagi.
Nah, sekarang saya mau memberi perbandingan, saudara. Kalau sahabat penciptaan sudah lewat, sahabat Exodus sudah lewat, bukan zaman kita lagi. Zaman kita sekarang adalah sahabat kebangkitan. Kita datang beribadah seperti ini, merayakan kebangkitan Tuhan. Pusatnya Yesus Kristus. Kita datang memuliakan Dia setiap hari Minggu. Bahkan ada ibadah-ibadah pertengahan minggu bisa terjadi. Tetapi semua adalah sahabat merayakan kebangkitan Tuhan. Pesta dalam sukacita karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Kalau kita bisa menikmati sahabat kebangkitan dengan baik, maka ingat saudara, itu dipersiapkan bagi kita untuk masuk sahabat final, sahabat terakhir. Sekarang saya mau kasih perbandingan. Kalau saudara setiap kali merayakan sahabat kebangkitan seperti ini dengan penuh sukacita seperti Yesaya tadi, maka saya yakin nanti ketika kita masuk sahabat final 1000 tahun damai, maka kita akan nanti mengharapkan Tuhan Maranatha, datanglah. Oleh karena itu salam saya selalu tambah Shalom Maranatha, sebagai tanda bahwa shalom keselamatan itu bukan hanya kita nikmati pada hari-hari sahabat kebangkitan di sini. Sekalipun itu merupakan persekutuan dengan Tuhan yang bangkit, yang hebat, yang harus kita permuliakan dan harus kita kenal dengan lebih dalam. Maka kita masih menanti sahabat final. Kalau di sini kita senang memuliakan Tuhan, maka ketika Maranatha Tuhan datang, lalu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, maka kita masuk dengan penuh sukacita. Ya, tetapi saudara, kalau sahabat-sahabat kebangkitan yang merupakan perluasan dari akar dari PR dan bunga dari PR itu, kita tidak menikmati, kita tidak menganggap itu mulia. Lalu maaf, kita tidak kerasan dalam ibadah itu. Kok sunyi kok gak berbareng? Saya khawatir saudara, ini hanya sehari 2 jam. Nanti sahabat final itu 1000 tahun. Kira-kira saudara bisa kerasan nggak? Sahabat 1000 tahun. Padahal sahabat sehari, harusnya hari pertama ini kita nggak kerja. Harus. Tetapi kita hanya menyisihkan waktu 2 jam. Ada gereja yang bisa sampai 3 jam. Lalu setelah itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan pelayanan. Saya beberapa kali melihat gereja-gereja di luar negeri dan sempat ke Korea, saudara. Orang Korea itu kalau minggu tidak pulang ke rumah, saudara. Sehari itu mereka ada di gereja, ada sekolah minggu. Sekolah minggu itu dalam tanda petik di gereja-gereja inti. Itu bukan anak-anak, tetapi semua umur. Jadi ada kelas anak-anak, ada kelas remaja, ada kelas dewasa, ada kelas sekolah lanjut usia, semua sekolah minggu. Seharian mereka melakukan itu. Lalu kalau ada kegiatan visitasi orang sakit, mengunjungi janda-janda, orang-orang miskin, dilakukan sehari itu. Jadi hari itu khusus untuk Tuhan. Caranya Tuhan, aturannya Tuhan, acaranya Tuhan, bukan acara kita. Kita sudah punya acara 6 hari. Semua untuk kita. Tetapi hari yang ke-7, sahabat kebangkitan, itu acaranya Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Berarti seharian itu kita hanya melakukan apa yang Tuhan
kehendaki. Kerasa enggak? Dan maaf saudara, kalau kita tidak kerasa di sini, saya mewakilkan, dan itu jadi beban saya. Kenapa Tuhan di dalam acara tahun pelayanan ini, komunitas, Tuhan arahkan komunitas yang beribadah. Karena ini menyangkut seperti ini. Kalau kita baik di sini, lalu lebih baik lagi di sini, maka saya yakin di sini kita akan lulus dan lolos itu beda, saudara. Kalau lulus itu berarti diuji sudah betul-betul layak lulus, naik tingkat. Kalau lolos itu berusaha. Aku sudah lolos ya dari kejaran polisi. Tidak ada orang berkata, aku sudah lulus ya dari kejaran polisi. Lolos itu artinya lolos dari sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku lolos dari cengkraman. Siman. Dan saya bisa berkata, aku lolos dari racun ular kobra. Itu lolos, bukan lulus. Jelas ya, arti lulus dan arti lolos beda. Ini lulus, bukan lolos. Nah, saya berdoa, karena apa? Anak manusia Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi yang jadi pusat Sabat itu Tuhan. Kalau kita sudah tidak menghormati Tuhan yang menjadi Tuhan yang hari Sabat, apa kita bisa lolos lagi? Lulus masuk Sabat final. Kenapa saya katakan itu? Karena ada orang yang sudah pakai nama Tuhan untuk beberapa macam-macam, ketika mau masuk di pesta Tuhan, hanyalah engkau dari aku, engkau yang melakukan kejahatan. Sikap saudara, kata-kata saudara, perilaku saudara di dalam ibadah Sabat kebangkitan itu menjadi ujian. Sudah lulus, kira-kira Tuhan memberkati saudara ya. Sebetulnya masih ada, tapi masih ada minggu ke-5. Minggu besok Ibu Gembala. Minggu ke-5. Bulan ini 5 bulan. Oh, 5 minggu? Iya. September 1, 8, 15, 22, 29. Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami semakin mengenal rencana kemuliaan-Mu ya Tuhan dalam hal Sabat. Dan kami sudah mengalami Sabat kebangkitan. Kami sudah diberi anugerah untuk dapat menikmati ibadah-ibadah pada Sabat kebangkitan. Baharui kami, transformasi hidup kami, semakin berubah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, menjadi dewasa, sehingga kami lulus dalam melewati akar Sabat. Perjanjian Lama sudah lewat jauh, tetapi kami juga bisa lulus dalam melewati Sabat kebangkitan, sehingga kami nanti akan juga lulus ketika Sabat final, Sabat terakhir 1000 tahun damai. Itu kami juga ada di sana, pesta dengan Engkau, nikah anak domba Allah dan sebagainya. Berkati kami dan ubah kami jemaat di duet ini menjadi jemaat yang betul-betul melekat kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Jangan takut, jangan tegang terus ya. Kita belajar menghormati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita enak saudara karena kita hidup di masa anugerah. Coba kalau kita hidup di masa perjanjian lama, saudara ubah sedikit salah langsung acak gitu. Sekarang ini masa anugerah, makanya kita gunakan anugerah ini untuk kita lebih berekspresi yang indah, yang memuliakan Tuhan. Ya, anak-anak pun kita didik dengan baik, pasti mereka akan berubah, pasti akan jadi lebih baik lagi. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, untuk pengumuman ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Saya khawatir kalau dia tarik jebrok. Jadwal yang ada besok minggu kita ibadah jam 7 pagi, minggu keempat ada 5 minggu, dan besok minggu dress code kita budaya Nusantara ya. Jadi minggu keempat. Kemudian ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Halo, halo, Alif duduk sini, madep sini dulu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai boleh ya. Ya, ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Gak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk pemuda remaja tolong nanti tinggal sebentar sebelum sesudah ibadah ditutup ya, jangan langsung pulang. Kita ngobrol dulu untuk remaja, pemuda. Ini banyak yang nggak ada, yang ada saja dulu. Baik, kemudian tidak ada yang lain. Ada yang saya lupa? Tidak ada? Yuk kita mau bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dengan hati yang bergairah, hasrat Allahi untuk selalu dapat menikmati sabat kebangkitan, beribadah kepada Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan akan menerobos hidupmu dan melakukan kemenangan demi kemenangan, mengubah karakter kita, dipenuhi dengan buah roh dan semakin serupa dengan Kristus. Dengan tekad ini, ulanglah dengan penuh sukacita Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.